Wendy adalah seorang guru kesenian. Pagi ini muridnya ngeprank dia. Ada yang naruh lem di cangkir kopinya dan dia nanya-nanya ke 3 orang. Andre bilang, "Bukan saya, Bu. Saya sibuk ngelukis bunga-bunga cantik ini." Jerry bilang, "Saya ketiduran, Bu. Saya telat datang ke studio." Zara bilang, "Buat apa saya ngelakuin itu? Ibu guru tuh favorit saya." Siapa pelakunya? Zara pelakunya. Ada lem di kantongnya tuh. Wendy memberi tugas ke murid-muridnya dan meninggalkan studio. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan melihat lukisan ini. Dia berkata, "Wow, siapa yang melukis masterpiece ini?" 3 orang murid ngaku-ngaku sebagai pelukisnya. Bisa tebak siapa yang beneran jujur? Untuk memecahkan misteri ini, coba lihat palet cat mereka deh. Cuma murid ini yang punya warna yang sesuai dengan warna yang ada di lukisan itu. Wendy pergi keluar mau beli makan siang, tiba-tiba dia melihat seorang pesepeda terbaring di tanah. Apa yang terjadi di sini? Ternyata ada mobil menabrak botol saus, pesepeda itu cuma jatuh di dekat sana dan terkena cipratan saus. Wendy mendapat paket, ada 3 kotak yang identik berisi perlengkapan seni. Kotak-kotak itu labelnya salah tuh. Wendy harus melabeli kotak dengan benar dengan hanya membuka 1 kotak. Bisa bantu Wendy? Karena ketiga kotak isinya salah, Wendy harus membuka kotak ketiga. Kalau isinya cat air, kotak pertama pasti isinya kuas dan kotak kedua berisi cat air dan kuas. Kalau ada kuas di kotak ketiga, kotak pertama pasti berisi cat air dan kuas, sementara kotak kedua isinya cuma cat air. Kurir pergi keluar dan berteriak, "Hei, panggil polisi! Ada yang nyolong mobilku!" Polisi pun memulai investigasi dan menemukan 3 tersangka. Salah satunya si pencuri. Bisa tebak yang mana? Orang pertama cuma lagi ngecat pagar, orang ketiga tukang kebun, tapi orang kedua menyembunyikan kunci lockpick di saku bajunya. Jadi, dia pencurinya. Wendy menghadiri pesta Halloween, ada 3 orang yang mengajaknya menari. Tapi salah satunya manusia serigala. Kamu tahu nggak yang mana? Orang pertama cuma pakai kostum manusia serigala, orang kedua luka-luka, tapi itu nggak membuktikan apa-apa. Orang ketiga punya ekor serigala asli. Sehabis pesta, Wendy bangun di sebuah sel yang terbuat dari es. Dia cuma punya beliung. Sementara itu, sahabat Wendy, Bang Jack, terkurung di sel serupa dengan sebuah bor. Kira-kira siapa ya yang bisa lolos? Cuma Wendy yang bisa kabur. Bang Jack nggak bisa pakai bor kalau nggak ada listrik kan? Keesokan harinya Wendy tiba di studio seni, dia meninggalkan kopinya di meja dan pergi ke toilet. Waktu balik dari toilet, Wendy sadar ada yang meminum kopinya. Dia ngecek permukaan cangkir kopi, mencari sidik jari, tapi cuma ada sidik jarinya sendiri. Wendy memeriksa 3 orang di antara murid-muridnya. Bella bilang, "Maaf Bu, saya lagi nyuci kuas di wastafel, saya nggak lihat meja Ibu." Jerry bilang, "Maaf Bu, saya nggak suka kopi. Lagian saya tadi lagi live IG." Riri bilang, "Saya lagi ganti baju di ruang ganti, kan mau jadi model untuk kelas melukis." Bisa tebak siapa pelakunya? Pelakunya Jerry. Coba tuh lihat kantong belakangnya. Dia nyembunyiin sarung tangan karet, pantas aja nggak ada sidik jari.
Wendy mendapat panggilan darurat ada yang mencuri lukisan di galeri studio seninya. Wendy menginterogasi 3 tersangka di antara para pengunjung. Sarah bilang, aku kesini mau beli lukisanmu tapi waktu masuk galerinya kosong. Jill bilang, aku kehilangan penglihatan 7 tahun lalu jadi aku nggak lihat apa-apa. Aku cuma kesini untuk numpang ke toilet. Robert bilang, buat apa aku ngerampok tempat ini? Aku kan investor penting di sini. siapa yang bohong? Jill, kalau dia benar-benar buta, kenapa dia bawa kamera ya? Wendy mengadakan tes masuk untuk murid-murid kesenian. Salah satu dari 3 calon seniman ini kidal. Bisa tebak yang mana? Orang ketiga, lebih mudah untuk orang kidal memegang palet cat dengan tangan kanan dan melukis dengan tangan kiri. Dengan begitu, tangan kirinya bekerja dan tangan kanannya diam. Selama ujian, seseorang bernama Bobby tiba-tiba sakit dan pingsan. Wendy memanggil ambulans dan membawa Bobby ke rumah sakit. Baru kali ini dia bertemu Bobby, jadi dia nggak kenal keluarganya. Tapi Wendy bisa langsung tahu istri Bobby waktu di rumah sakit. Kamu tahu yang mana istri Bobby? Wanita ini, mereka punya tato yang sama. Wanita ketiga punya tai lalat yang mirip di pipinya, jadi mungkin dia kakaknya Bobby. Kata dokter, Bobby mungkin keracunan, jadi Bobby harus tetap di rumah sakit untuk dicek. Sementara itu Wendy balik ke studio dan menanyai 3 orang saksi di antara para pelamar. Sheila bilang, Bobby dari awal emang kelihatan gak sehat, gak salah sih. Semua orang juga pasti stres kalau ujian. Sam bilang, aku gak tahu siapa yang racun Bobby, tapi yang jelas orang itu tega banget. Andre bilang, kayaknya Bobby cuma pura-pura sakit biar bisa diterima tuh. Keesokan harinya, Bobby menelpon Wendy dan ngasih tahu hasil lab. Ternyata dia memang diracun. Wendy langsung memanggil polisi dan polisi pun menangkap salah satu saksi. Siapa ya orangnya dan kenapa? Sam, dia udah tahu soal racun itu sebelum hasil tes labnya keluar. Esok paginya Wendy ke studio, dia melihat ada yang bikin kekacauan. Kanvas-kanvas sobek dan cat-cat tumpah kemana-mana. Bisakah kamu menghitung kuas yang ada di ruangan ini? (13) Gimana kalau toples kacanya? Ada berapa ya totalnya? Ada 8 toples kaca di studio ini termasuk yang pecah ini. Wendy bertanya ke 3 orang muridnya, siapa yang bisa bertanggung jawab atas kekacauan ini? Nina menjawab, saya rasa David, Bu. Dia nggak pernah nyuci tangan dan bajunya. Dia aneh banget. David bilang, Nina, Bu, dia iri karena lukisannya nggak terpilih untuk dipajang di pameran seni. Lalu Ambar bilang, saya nggak tahu siapa pelakunya. Kemarin saya sakit dan istirahat di rumah. Siapa ya pelakunya? Coba lihat bingkai-bingkai kanvas ini deh. Semuanya ditandatangani. Satu-satunya kanvas yang gak sobek ada nama Davidnya. Berarti David yang bikin kekacauan dan merusak karya teman-temannya. Wendy mengajak murid-muridnya ke taman untuk kelas outdoor. Apakah kamu melihat detail aneh di sini? Ini pohon apel, tapi kenapa ada banyak jeruk di bawahnya? Ada 2 orang murid melukis gambar yang hampir mirip, bisa bantu Wendy menemukan 3 perbedaan. Ini dia. Gimana kalau gambar ini bisa temukan 3 perbedaan?
Sehabis kelas, Wendy ingin meninggalkan taman tapi dia tersesat. Dia harus melewati labirin membingungkan ini. Bisa bantu Wendy mencari jalan keluar? Cuma jalur pertama yang benar. Di jalan pulang, Wendy masuk ke supermarket. Berapa kaktus yang ada di sini? 6. Ada orang yang merusak mobil mahal di parkiran dekat apartemen Wendy. Polisi menginterogasi 3 saksi untuk mencari pelakunya. Charlie bilang, "Ini mobilku, aku parkir kayak biasa terus pulang. Aku kebangun gara-gara Wendy nelpon." Gia bilang, "Aku lagi ada kelas yoga di studio dekat sini. Mobil ini punya mantanku Charlie. Sayangnya dia lebih cinta mobil ini daripada aku." Patra bilang, "Charlie itu tetanggaku, tapi dia bukan temanku, asal tahu aja. Aku seharian ini kerja, baru aja nyampe." Siapa yang merusak mobil Charlie? Gia pelakunya. Dia nyembunyiin bat bisbol di dalam gulungan karpet yoganya. Lihat nih, sebuah mobil menabrak jendela restoran dan memecahkannya. Detektif Haris datang untuk menyelidiki kasus ini. Ada 2 kemungkinan tersangka, yaitu Yuli dan Doni. Tapi mereka saling menuduh satu sama lain. Bisakah kamu membantu sang detektif mencari tahu siapa yang berbohong? Yuli, jejak ban itu berasal dari ban mobilnya. Adam sedang berkendara pulang larut malam saat dia menyadari bensinnya hampir habis. Dia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membeli camilan. Di dalam, ada seorang pegawai kasir dan seorang pelanggan lain yang berpakaian hitam. Ketika Adam menghampiri pegawai itu untuk membayar, dia bilang $5,05. Adam membayar, keluar, dan menelepon polisi untuk melaporkan situasi darurat. Kenapa dia melakukannya? Mesin kasir menunjukkan angka $18,35, tapi pegawai kasir mengatakan 5,05 yang terbaca seperti SOS. Detektif Haris sedang menyusuri jalan ketika dia mendengar suara keributan. Dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata, seorang pria baru saja merampas tas seorang wanita tua dan kabur. Detektif itu berlari ke arah yang ditunjuk oleh para saksi. Setelah berbelok di tikungan, dia melihat 3 pintu. Dia mengetuk pintu yang pertama. Pemilik apartemen, Panji, membukakan pintu. Pria itu bilang kepada sang detektif kalau dia baru saja kembali dari berlari. Seorang pria lain, Jerry, membuka pintu kedua. Dia bilang dia baru saja bermain basket di belakang rumahnya. Apartemen ketiga adalah milik Raymond, seorang musisi. Dia baru saja selesai menggubah sebuah lagu baru. Setelah bicara dengan semua orang ini, Detektif Haris tahu siapa penjahatnya. Apa kamu juga tahu? Pencuri itu adalah Jerry. Dia mengaku baru saja bermain basket, tapi dia memegang bola sepak saat berbicara dengan detektif. Sarah dan saudarinya, Maria, sedang berbelanja. Ketika mereka keluar dari toko, Sarah menunjuk ke arah seorang anak laki-laki dan berseru, "Lihat, itu keponakanku." Saudarinya menjawab, "Oh, benar, tapi dia bukan keponakanku." Bagaimana mungkin? Anak laki-laki itu adalah putra Maria. Joanna pulang dari Asia dan membawa patung porselen yang berharga. Dia mengadakan pesta dan mengundang semua temannya untuk menceritakan perjalanannya. Mereka bersenang-senang, tapi setelah teman-temannya pergi, Joanna baru menyadari kalau patung itu hilang. Dia menelepon polisi dan menunjukkan foto-foto yang diambilnya saat pesta. Salah satu petugas langsung tahu siapa yang mencuri patung itu. Apa kamu juga tahu?
Gadis ini pencurinya. Dia menyembunyikan patung itu di balik topinya. Pada pukul 9, Edo dapat telepon dari temannya, seorang pemilik bisnis besar. Pria itu bilang kalau sebuah dokumen yang sangat penting hilang dari ruangannya. Dokumen itu ada di mejanya pada malam sebelumnya, tapi sekarang hilang entah kemana. Edo segera datang ke sana untuk menanyai karyawan temannya. Nggak lama kemudian, dia pun mencurigai 3 orang. Wawan bilang malam sebelumnya dia pergi nonton ke bioskop. Jenny makan malam bersama teman-temannya, dan Zaki mengunjungi galeri seni. Edo nggak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Wawan, tiketnya nggak disobek. Itu berarti dia nggak nonton filmnya. Sekarang, lihatlah tangan-tangan ini dan coba tebak siapa yang punya istri. Kalau kamu perhatikan tangan pertama dengan teliti, kamu akan menyadari kalau ini bukan tangan orang dewasa. Pada tangan kedua, ada bekas cincin yang tertinggal, tapi cincinnya nggak dipakai. Itu bisa berarti orang tersebut sudah nggak beristri lagi. Di tangan ketiga, juga nggak ada cincin, tapi ini tangan kanan. Dan biasanya kita memakai cincin kawin di tangan kiri. Jadi, dari ketiganya, orang ini yang kemungkinan besar punya istri. Oke, tantangan berikutnya. Lihatlah ketiga pria ini. Mereka sedang di bandara. Siapa di antara mereka yang sudah menikah? Semua pria ini memegang paspor dan tiket di tangan mereka. Nggak satu pun dari mereka memakai cincin kawin. Tapi perhatikan pria yang duduk di bangku. Di tiketnya tertulis diskon keluarga. Jadi, dia pasti sudah menikah. Sekarang, perhatikan gambar ini dengan cermat. Apa menurutmu ada yang aneh? Saat itu musim dingin, tapi kupu-kupu berterbangan di sekeliling manusia salju. Sekarang, coba cari tahu apa yang salah dengan gambar ini. Itu manusia salju lagi. Bukannya pakai wortel, hidungnya terbuat dari brokoli. Dan ini gambar terakhir untuk kamu cermati. Buat apa pria ini membawa tongkat ski kalau dia akan bermain snowboard? Marco terbangun di ruang bawah tanah yang gelap dengan hanya satu lilin menyala di atas meja. Dia melihat 3 pintu di salah satu dinding dan 3 kunci tergeletak di meja. Berapa kali percobaan yang dibutuhkannya untuk mengetahui kunci setiap pintu? Dia akan butuh maksimal 6 kali percobaan. 3 kali untuk kunci pertama, 2 kali percobaan untuk kunci kedua, dan 2 pintu yang tersisa. Dan hanya 1 kali percobaan untuk kunci terakhir. Tapi jika Marco sangat beruntung, dia mungkin hanya butuh 3 kali percobaan. Ibunda Alia memintanya untuk pergi berbelanja. Dia memberi Alia daftar belanjaan dan kartu debitnya. Tapi wanita itu tahu bahwa putrinya sangat pelupa. Karena itu, dia memberi Alia sebuah catatan kecil untuk berjaga-jaga kalau dia lupa nomor PIN kartunya. Ketika berada di kasir, Alia beneran lupa nomor PIN-nya. Alia mengeluarkan catatan dari sakunya dan langsung mengingat kodenya. Bisakah kamu menebak kode PIN tersebut jika di kertas ada gambar lalat, kucing, manusia, dan ular? PIN-nya adalah 6420. Alia cuma perlu menghitung jumlah kaki setiap makhluk di gambar.
Sebuah restoran mewah di Los Angeles menawarkan promo menarik. Pasangan yang sudah menikah bisa makan di restoran tersebut hanya dengan membayar setengah harga di hari ulang tahun pernikahan mereka. Untuk mencegah penipuan, tiap pasangan perlu menunjukkan bukti tanggal pernikahan. Pada suatu Kamis malam, sepasang suami istri memasuki restoran dan mengaku bahwa itu hari ulang tahun pernikahan mereka. Tapi mereka nggak punya bukti. Manajer restoran dipanggil untuk bicara dengan pasangan itu. Saat si manajer bertanya soal hari pernikahan mereka, sang istri bilang, "Oh, itu minggu sore yang indah, burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran." Setelah hampir 10 menit mengoceh, sang istri memberitahu manajer bahwa itu hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-28. "Senang sekali," kata si manajer, "tapi Anda nggak memenuhi syarat untuk dapat diskon. Ini bukan hari ulang tahun pernikahan Anda. Anda bohong." Dari mana si manajer tahu kalau hari itu bukan hari ulang tahun pernikahan mereka? Kalender berulang setiap 28 tahun. Jadi, jika mereka menikah pada hari Minggu 28 tahun yang lalu, hari mereka datang ke restoran juga seharusnya hari Minggu. Tapi karena hari itu hari Kamis, si manajer tahu kalau mereka berbohong. John menelepon polisi untuk melaporkan kalau temannya, Mark, menghilang. Dia menjelaskan bahwa 2 minggu sebelumnya, dia menawari Mark untuk tinggal di rumah pantainya di Miami. Dia ingin temannya itu menikmati musim panas. Tapi ketika John kembali dari perjalanan bisnis selama setengah bulan ke Chili, dia menyadari bahwa Mark hilang. Polisi mendengarkan cerita John dan tahu kalau pria itu berbohong. Bagaimana mereka mengetahuinya? Kalau di Miami sedang musim panas, di Chili sedang musim dingin, tapi John pulang dengan kulit yang kecoklatan, itu berarti dia nggak pergi ke Chili. Maya sedang di gym dan melakukan latihan yang sudah dipersiapkan oleh pelatih pribadinya. Latihannya lebih berat dan lebih lama dari biasanya. Dalam keadaan lelah, Maya kembali ke ruang ganti dan mendapati tasnya yang mahal hilang. Dia segera menelepon polisi. Mereka mencurigai 3 orang. Pelatih Maya bilang kalau dia sedang mempersiapkan program baru untuk kliennya. Emma, seorang pengguna gym lainnya, bilang kalau dia baru selesai berlari di treadmill selama 2 jam. Petugas kebersihan bilang kalau dia baru saja membersihkan kolam renang. Siapa yang mengambil tas Maya? Pelatihnya. Dia tahu Maya akan menjalani latihan yang panjang dan gak akan kembali ke ruang ganti dengan cepat. Anika menerima sebuah surat yang berisi ajakan kencan dari seseorang. Surat itu manis, tapi nggak ditandatangani, jadi nggak tahu siapa pengirimnya. Dia menebak 3 pria, semuanya adalah teman kuliahnya. Menurutmu, siapa yang mengajak Anika kencan? Lihatlah tanda ini di akhir surat. Orang ini memiliki tato yang sama persis. Jadi, aku yakin surat itu darinya. Sebuah kantor dirampok dan polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Uang dicuri dari laci, tapi nggak ada jejak pembobolan. Kuncinya baik-baik saja dan semua jendela terkunci. Lihatlah ke sekeliling dan coba tebak bagaimana perampok masuk. Lihatlah lubang ventilasi, sedikit terbuka. Perampok pasti menggunakan cara ini untuk masuk ke kantor dan keluar. Seorang petugas polisi sedang mengikuti seorang perampok di sekitar kota. Tiba-tiba, perampok tersebut masuk ke rumah sakit dan menghilang. Ketika petugas polisi itu memasuki gedung, ada 3 orang pekerja. Salah satu dari mereka pasti perampok yang berdandan dan berpura-pura menjadi dokter. Bisakah kamu mengetahui siapa? Pria di tengah. Lihat lencananya. Ada gambar seorang wanita di atasnya. Dia pasti mengenakan pakaian yang pertama kali dilihatnya. Pada siang hari, seseorang mencoret-coret dinding museum dan polisi mencari pelakunya 1 jam setelah kejadian. Mereka berkeliaran di jalan-jalan kota kecil dan menemukan 3 tersangka. Adam bilang dia sedang bekerja dan baru saja kembali.
Carter bilang dia sedang sibuk mengecat pagar rumahnya. Blake bilang dia sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan dan gak tahu menau tentang apa yang terjadi. Siapa yang bersalah? Carter ada cat di tangannya dan memang sesuai dengan alibinya bahwa dia sedang mengecat pagar. Tapi pagarnya berwarna merah dan cat di tangannya berwarna biru, seperti coretan di dinding museum. Bu Robert, seorang guru matematika, kembali ke ruang kelas setelah mengunjungi kantor kepala sekolah dan menyesap kopinya. Dia langsung memuntahkannya karena alih-alih kopi ada tinta biru di dalamnya. Bisakah kamu mengetahui siswa mana yang menjahilinya? Yang ini, lihat di tangannya ada noda tinta. Bu Taylor bekerja di sebuah komite seleksi dari sebuah organisasi besar yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ada posisi terbuka untuk seorang peneliti, dan dia memeriksa para pelamar. Banyak di antaranya yang palsu, dikirim oleh orang yang nggak memenuhi syarat atau dibuat oleh robot. Tugasnya adalah menyaring lamaran yang asli, dan dia butuh bantuanmu. Mari kita mulai dengan yang satu ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ini lamaran yang asli? Nggak, sepertinya ini nggak asli. Gadis ini lahir pada tahun 2003, jadi usianya 19 tahun. Dia terlalu muda untuk mendapatkan gelar PhD. Dia pasti berbohong. Oke, ini satu lagi. Bagaimana menurutmu? Tampaknya ini juga palsu. Lihatlah hari ulang tahunnya. Gak ada tanggal 29 Februari di tahun 1991. Aplikasi ini pasti dibuat oleh robot. Oke, kalau begitu, inilah kandidat berikutnya. Apa pendapatmu? Wanita muda ini tampak jujur. Saranku, pertimbangkan dia. Ini kandidat lainnya. Bagaimana menurutmu? Dia juga terlihat jujur. Berikutnya, kandidat ini. Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan atau semuanya baik-baik saja? Tentu saja enggak. Lihatlah foto itu. Itu adalah foto kucing yang diambil secara acak. Orang nggak menggunakan foto seperti itu dalam CV mereka. Itu pasti foto palsu yang dibuat oleh komputer. Oke, satu kandidat terakhir untuk dipertimbangkan. Diterima atau tidak? Bagaimana menurutmu? Tertulis bahwa orang tersebut berasal dari Narnia. Narnia adalah tempat fiksi, gak ada dalam kehidupan nyata. Jadi, CV ini pasti palsu juga. Seorang wanita menelepon polisi dan melaporkan bahwa dia dirampok. Dia bilang dia sedang berada di kamar mandi restoran, sedang merapikan riasan wajahnya ketika seseorang menyerangnya dari belakang. Dia nggak bisa melihat orang tersebut dan nggak tahu seperti apa rupanya. Polisi nggak percaya. Kenapa? Wanita itu sedang merapikan riasan wajahnya, jadi dia sedang bercermin. Jika seseorang mencoba mendekatinya dari belakang, dia pasti akan melihat orang tersebut. Jadi, dia berbohong dan mengarang seluruh ceritanya. Buku pergi berlibur bersama ketiga putrinya, Kaya, Ruby, dan Emma. Mereka sedang berada di pantai dan Bukuk harus pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah bisnis. Gadis-gadis itu tetap tinggal, tapi ibu mereka melarang mereka masuk ke dalam air tanpa pengawasannya. Jadi mereka seharusnya membaca atau membangun istana pasir. Ketika Bukuk kembali, dia tahu bahwa salah satu putrinya gak mendengarkannya. Yang mana? Kaya, lihat rambutnya basah. Ini nggak akan terjadi kalau dia nggak masuk ke dalam air.
Ada perampokan di sebuah lingkungan. Seseorang mencuri bibit bunga langka dan indah dari Bu Peterson yang dia bawa dari luar negeri. Polisi menginterogasi beberapa tetangga. Pak Clark bilang, "Aku sama sekali nggak bekerja di kebunku." Bu Moore bilang, "Bu Peterson menunjukkan benih-benih ini dan memberiku beberapa, tapi aku nggak pernah mencuri apapun." Pak Campbell berkata, "Aku mengurus urusanku sendiri. Siapa yang mencuri benihnya?" Pelakunya Pak Clark. Dia bilang dia nggak merawat kebunnya, tapi kebunnya terlihat terlalu bagus untuk kebun yang dibiarkan. Di alam semesta paralel, hanya diperbolehkan untuk bersenang-senang dan makan permen. Gak ada yang pernah membaca atau belajar. Bu Relim pulang ke rumah setelah hari yang panjang dan menyenangkan di sebuah klub dan bertanya kepada putrinya apa yang telah mereka lakukan. Hannah bilang dia menonton TV seharian. Elle bilang dia menghabiskan hari di taman air. Ava bilang dia dan teman-temannya maraton makan permen. Namun, Bu Relim tahu bahwa salah satu putrinya berbohong dan sebenarnya menghabiskan waktu seharian untuk belajar. Siapa dia? Itu Hannah. Lihat, TV-nya mati, tapi ada sebuah buku di tempat tidurnya. Dia pasti sedang membacanya. Pada akhir pekan, Keira dan teman-temannya seharusnya merayakan ulang tahun seorang teman secara online. Tapi Keira merasa nggak enak badan dan nggak ikut. Pada hari Senin, dia sekolah. Dia menjelaskan bahwa sesuatu telah terjadi dan dia nggak punya listrik atau internet seharian. Jadi, dia menghabiskan hari itu di depan komputer, menulis makalah ujian tengah semester. Teman-temannya nggak percaya. Kenapa? Kalau nggak ada listrik, dia nggak akan bisa menggunakan komputernya karena komputer nggak akan berfungsi tanpa listrik. Aku akan terus memeriksa seberapa besar perhatianmu, dan ini ada beberapa tugas lagi untukmu. Sekarang aku akan menunjukkan 2 apartemen, dan kamu harus mencari tahu apartemen mana yang dirampok. Siap untuk memulai? Ini yang pertama. Bagaimana menurutmu? Salah satu jendela apartemen ini rusak, jadi jelas apartemen yang ini. Oke, bagus. Sekarang yang berikutnya. 2 apartemen dari 2 orang yang berbeda. Yang mana yang dirampok? Yang satu ini terlalu berantakan untuk menjadi kekacauan biasa. Aku berani bertaruh apartemen itu dirampok. 2 apartemen lainnya. Bisakah kamu melihat yang mana yang telah dibobol orang? Ada noda kotoran di lantai. Seseorang yang mengenakan sepatu bot telah berada di sini. Jadi menurutku, itu adalah apartemen yang dirampok. Oke, kita akan terus melihat apartemen. Tapi sekarang tugasmu adalah menentukan siapa yang tinggal di sana, apa profesi orang tersebut. Mari kita mulai dengan yang mudah. Bagaimana dengan apartemen ini? Lukisan, kuas, semua itu pasti milik seorang seniman. Bagaimana dengan yang satu ini? Ada ide? Samsak, sarung tinju, dumbbell, dan beberapa peralatan olahraga lainnya. Bisa dibilang ada seorang petinju yang tinggal di sana. Perhatikan baik-baik, bagaimana menurutmu? Sebuah meja besar, banyak monitor dan keyboard, mikrofon, headset, poster beberapa video game. Aku yakin itu adalah kamar seorang gamer atau streamer. Bagaimana dengan kamar yang bagus dan bersih ini? Apakah kamu melihat sesuatu yang dapat menunjukkan profesi orang yang tinggal di sini? Ada ballet bar, dan ada juga beberapa tutu di dalam lemari. Ini adalah kamar seorang balerina.
Dan beberapa tugas lagi. Aku akan menunjukkan beberapa foto dan kamu harus menemukan apa yang salah atau janggal dari foto tersebut. Ini yang pertama. Bagaimana menurutmu? Ada manusia di permukaan bulan, tapi mereka nggak pakai baju antariksa. Gambar lain yang berhubungan dengan ruang angkasa. Apa kamu melihat kesalahan? Perhatikan lebih dekat. Itu bukan bulan, itu adalah Saturnus. Bagaimana dengan foto ini? Apakah kamu melihat sesuatu yang janggal di sini? Lihatlah cara orang ini memakan pisang. Casey menang tiket perjalanan ke sebuah resor mewah di Maladewa. Dia pergi ke sana menaiki kapal bersama 3 tamu hotel lainnya. Salah satu orang ini miliarder gadungan. Bisa tebak yang mana? Pria ini mencuri peralatan makan dari atas buffet dan menaruhnya di dalam tasnya. Kalau beneran kaya, buat apa dia mencurinya ya? Ngomongin soal penyusup, salah satu awak kapal ini nggak seharusnya ada di sini. Bisa tebak yang mana orangnya? Pelayan ini menyembunyikan lencana polisi di bawah rangkaian bunganya. Jadi, dia mungkin sedang dalam penyamaran. Akhirnya Casey tiba di darat. 3 orang porter menawarkan untuk membawakan kopernya. Kamu bisa membantu dia memilih orang yang tepat? Pria pertama adalah seorang buronan. Lihat poster di dermaga ini. Pria kedua adalah hantu. Dia terlalu transparan untuk ukuran manusia. Karena itu Casey sebaiknya memilih pria ketiga. Manajer hotel menawari Casey 3 pilihan kamar. Kamar di lantai 8 dengan pemandangan laut yang indah, apartemen mewah di lantai 2 dengan pemandangan taman, atau bungalow autentik yang terpisah di tepi pantai. Mana yang akan kamu pilih? Pilihan pertama nggak ada karena hotel ini cuma terdiri dari 5 lantai. Dan bungalow ini nggak dilengkapi AC atau kipas angin, jadi Casey harus milih opsi kedua. Di pantai, Casey bertemu dengan gadis kembar 3, Sienna, Gemma, dan Emma. Emma meminjam uang $20 dari Casey. Keesokan paginya, Casey bertemu salah satu dari si kembar 3 di lobi. Tapi mereka sangat mirip, sampai-sampai Casey nggak bisa membedakannya. Kita tahu pasti bahwa Sienna selalu berkata jujur, sementara Gemma dan Emma selalu berbohong. Apa pertanyaan yang terdiri dari 3 kata yang harus diberikan Casey supaya uangnya bisa kembali? Pertanyaan yang benar adalah, apakah kamu Gemma? Sienna yang selalu berkata jujur akan menjawab bukan. Gemma yang selalu berbohong juga akan menjawab bukan. Sedangkan Emma akan menjawab ya karena dia pembohong. Jadi kalau jawabannya ya, Casey bisa menagih uangnya. Dan kalau jawabannya bukan, Casey bisa meminta Sienna atau Gemma untuk mengingatkan Emma soal utangnya. Usai sarapan, Casey pergi menyelam. Dia melihat banyak ikan badut yang serupa di bawah air. Tapi salah satu dari mereka nggak seharusnya ada di sini. Bisakah kamu menemukan ikan yang berbeda sendiri? Yang ini. Casey menemukan peti harta karun di bawah air, tapi petinya digembok. Bisakah kamu membantunya memecahkan kunci kombinasinya? Ada 3 penyu yang dilukis di peti harta karun. Setiap penyu punya sejumlah cincin pada cangkangnya.
Itu adalah petunjuk kalau kita hitung cincin-cincin itu, kodenya akan terpecahkan. 8, 4, 5. Casey membuka peti harta karun dan menemukan kalung mutiara. Dia pergi ke pasar perhiasan lokal dengan harapan bisa menjual kalung itu. John bilang, perhiasan ini nggak begitu berharga, tapi aku bisa menawarkan $50 untuk satu mutiara. Noah bilang, sampah, mutiara ini palsu, $5, itu penawaran terakhirku. Dan Mia bilang, Nona, kita bisa menjualnya di pelelangan. Orang-orang kaya bersedia bayar ratusan dolar untuk kalung ini. Aku bisa jadi agenmu dan meminta 15% dari keuntunganmu. Bagaimana menurutmu? Salah satu dari mereka adalah penipu. Bisa tebak yang mana? Noah menggunakan kartu pegawai orang lain, artinya dia sudah mencuri identitas orang lain. Casey ingin membeli baju renang baru, dia masuk ke kamar Pas dan melihat 3 pasang kaki ini. Bisakah kamu menebak siapa yang bokeh? Ketiga wanita ini memakai sandal yang relatif baru, tapi coba kita lihat kuku kaki mereka deh. Wanita pertama memiliki kuku kaki yang baru dicat, kuku wanita kedua tidak diberi cat kuku, tapi mungkin dia lebih suka terlihat alami. Dan cat kuku wanita ketiga sudah terkelupas, jadi dialah yang bokeh. Di lobi hotel, Casey bertemu 2 teman sekamarnya, Tina dan Jeff. Salah satu dari mereka adalah manusia serigala. Bisakah kamu menebak yang mana hanya dengan melihat foto ini? Tina adalah manusia serigala, ada borgol di kakinya. Casey pergi ke pantai untuk berjemur, ada vampir di salah satu kursi santai. Kamu bisa tahu di mana dia? Tumpukan abu di sebelah kanan ini tadinya adalah vampir. Ada upacara pernikahan di pantai, sayangnya setelah makan malam semua pria di pesta ini berubah menjadi zombie. Bisakah kamu menebak zombie yang mana mempelai prianya? Itu orangnya, dia memakai cincin tuh. Pada malam hari, Casey tiba di sebuah desa berhantu yang ditinggalkan untuk merekam video vlognya. Dia langsung menyadari 5 hal aneh tentang tempat ini. Apa kamu juga melihatnya? Anggrek-anggrek ini punya gigi. Siapa yang meninggalkan bekas cakar besar di dinding rumah ini? Sekarang musim panas, tapi ada manusia salju di taman. Ada 2 bulan di langit tuh, dan sapi ini nggak punya bayangan. Casey kembali ke hotel dan mendapati kamarnya berantakan. Ada yang mengobrak-abrik barang-barangnya tuh. Dia menginterogasi 3 orang. Pelayan bilang, saya membersihkan kamar Anda di siang hari. Semua pakaian dan barang-barang pribadi Anda tertata rapi di dalam lemari. Waktu saya pergi, pintunya saya kunci. Tukang ledeng bilang, saya juga masuk ke kamar Anda di siang hari untuk memperbaiki toilet. Untungnya semua sudah diperbaiki sekarang. Dan orang di kamar sebelah bilang, aku lagi dengerin musik pakai headphone, jadi nggak menyadari ada yang aneh. Siapa yang berbohong? Si tukang ledeng, dia bilang sudah memperbaiki toiletnya tapi masih mampet. Salah satu tamu hotel, Peter, naksir Casey. Dia ingin bikin Casey terkesan dan menunjukkan beberapa foto dari blog perjalanannya. Tapi Casey segera menyadari itu palsu. Dari mana Casey tahu? Perhatikan arah tiupan angin dalam foto ini deh. Di latar belakang, angin bertiup ke kiri, tapi rambutnya tersapu ke kanan. Berarti Richard mengedit fotonya. Seseorang menghancurkan patung termahal di lobi hotel.
Manajer menginterogasi 4 orang di antara para tamu untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Melanie bilang, saya nggak suka seni, saya bahkan nggak menyadari ada patung ini sebelumnya. Stephen bilang, Maaf, aku habis terjun payung seharian. Zack bilang, Tenang aja, patung ini nggak menarik. Aku pedagang penyalur karya seni dan bisa mencarikan yang baru. dan Sophie bilang, aku tadi sedang bersantai di spa, jadi nggak lihat apa-apa. Bisakah kamu menentukan siapa yang salah? Melanie, anting-anting kirinya jatuh di tengah-tengah TKP. Cassie menerima undangan dari 3 tamu hotel berbeda. Gail menunjukkan foto sebuah villa mewah dan bilang, Aku seorang miliarder, kamu bisa datang ke villaku dan tinggal di sana selama yang kamu mau. Bella memberinya 2 tiket nonton opera dan bilang, kita bisa pergi bersama besok malam. Ricardo cuma menunjukkan kunci perahunya dan menawarkan untuk berlayar berkeliling dunia. Tapi cuma 1 dari tawaran ini yang beneran. Bisakah kamu membantu Cassie membuat pilihan yang tepat? Ada tanda dijual di depan villa, jadi tawaran Gail tampak nggak meyakinkan. Perhatikan lebih cermat tanggal di tiket opera itu deh. Tiketnya sudah kedaluarsa berabad-abad lalu, jadi Cassie sebaiknya mempercayai Ricardo. Cassie pergi makan malam di restoran hotel, seekor kupu-kupu bersembunyi di tengah-tengah prasmanan. Bisakah kamu menemukannya? Di sebelah sini, Jenny dan Ben mau nikah. Mereka ingin memesan hotel untuk akad dan resepsi pernikahan. Jadi mereka menghubungi WO untuk melihat beberapa opsi. Orang WO bilang, cuma ada 3 hotel yang tersedia di hari yang mereka tentukan. Dan foto-fotonya pun ditunjukkan. Mana yang harus mereka pilih? Coba perhatikan jendela lantai 3 di hotel pertama. Di jendela paling kanan, ada bayangan seram yang muncul dan menghilang. Bintang 5 atau bukan, pasti nggak ada yang mau nikah di bangunan angker, kecuali anggota Addams Family. Hotel ketiga cuma bintang 2, mungkin nggak punya fasilitas untuk resepsi pernikahan. Jadi, pilihan terbaik adalah hotel kedua. Pilihan yang bagus, kata orang WO. Dan kalian beruntung, hotel ini lagi ada promo besar. Kalau bisa menjawab teka-teki ini dengan benar, kalian dapat gratis biaya ruangannya. Ini teka-tekinya. Yang punya benda ini, diem-diem aja. Yang ngambil benda ini, gak nyadar. Yang nyadar, pasti gak mau. Apakah itu? Kamu tahu jawabannya. Uang palsu. Besoknya, Ben dan Jenny pergi ke hotel untuk memilih ruangan pestanya. Manajer hotel mengajak mereka ke 3 ruangan berbeda, di mana mereka bisa mengadakan semuanya, mulai dari akad, resepsi, dan makan malam setelah pesta. Mana yang harus mereka pilih? Kamu lihat ada lubang tikus di sudut tembok ruang pertama? Mereka pasti nggak mau ada tamu tak diundang. Di ruangan kedua, lampu gantungnya kayak bisa jatuh kapan saja. Bukan pilihan yang aman. Mereka harus pilih ruangan ketiga. Sekarang waktunya Ben dan Jenny milih-milih menu untuk pesta. Karena venue-nya gratis, mereka mau bayar berapapun buat makanan yang akan berkesan bagi tamu. Makanya mereka memanggil 3 orang chef Michelin Star. Masing-masing menyiapkan makanan berbeda dan menawarkan untuk dicicipi. Chef dan makanan mana yang harus mereka pilih? Meski makanan dari chef kedua kayaknya enak, kamu lihat nggak ada ekor tikus menggantung di kepala chef itu? Mungkin itu ratatouille. Jadi nggak dulu. Makanan ketiga itu kayaknya spaghetti ya kan? Coba lihat lagi. Itu tuh ular-ular kecil.
Kayaknya mereka bukan mau bikin acara tantangan. Jadi, mereka sebaiknya pilih burger yang dibuat chef pertama. Sebelum mengucapkan janji setia, Jenny harus memilih gaun. Jadi, dia pergi ke toko gaun untuk melihat-lihat koleksi gaun mereka. Dia menjelaskan model kayak apa yang dia mau. Desainernya bilang mereka punya gaun sempurna untuk Jenny dan bakalan diambilin kalau Jenny bisa jawab teka-tekinya dengan benar. Kalau sehelai gaun basah butuh 1 jam sampai kering, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 6 gaun basah sampai kering? Tetap 1 jam, karena semua gaunnya akan kering bersamaan. Ben harus membeli satu barang terakhir di daftar belanja pernikahannya. Dan itu adalah apa yang bisa mengeratkan 2 orang, tapi cuma menyentuh 1 orang. Bisa tebak apa itu? Cincin kawin pastinya. Ben pergi ke toko perhiasan. Dia mau beli sesuatu yang berwarna biru buat calon istrinya. Pemilik toko menunjukkan 3 cincin kawin dengan permata biru. Dia harus pilih yang mana ya? Di cincin kedua ada ukiran di bagian dalamnya. Pasti udah pernah ada yang punya. Ada retakan kecil di permata cincin ketiga. Berarti itu bukan permata asli, mungkin kaca atau plastik. Jadi, Ben harus beli cincin yang pertama, yang permatanya safir. Selanjutnya, Ben dan Jenny mau bikin undangan. Sebuah usaha printing menawarkan 3 versi undangan. Mana yang harus mereka pilih? Kamu ingat nggak nama hotel yang mereka pesan? Yep, Sunrise Lodge. Tapi di undangan pertama, tulisannya Sunset Lodge. Jadi, bukan undangan yang ini. Di undangan ketiga, ada nama Benny dan Jane. Itu bukan nama mereka. Jadi, mereka harus ambil undangan yang kedua. Sebelum pernikahan, 3 teman mereka datang berkunjung. Salah satunya membawa lukisan sebagai hadiah pernikahan. Tapi ketiganya ngaku merekalah yang melukisnya. 2 dari mereka pasti berbohong. Bisa tebak nggak siapa pelukis yang sebenarnya? Coba lihat tanda yang ada di lukisan itu. Ada tulisan Dennis. Nah, sekarang perhatikan kalung orang yang ketiga. Ada huruf D di sana. Jadi, dia pasti si Dennis yang melukis lukisan itu. Akhirnya, hari pernikahan pun tiba. Tamu-tamu Ben dan Jenny udah mulai berdatangan. Tapi, security hotel melihat 3 orang mencurigakan yang mungkin gak diundang. Coba lihat 3 orang ini. Bisa tebak mana yang gak seharusnya datang ke pesta? Kamu lihat gelang hotel yang tulisannya Ben dan Jenny yang dipakai orang kedua dan ketiga ini? Itu berarti mereka diundang. Jadi orang pertama yang mengganggu pesta. Sorry bro, kamu gak dapat minuman gratis. Setelah kerusuhan kecil itu, waktunya pesta dimulai. Saat Ben dan Jenny berdansa, ada yang numpahin minuman ke gaunnya Jenny. Tapi gak tahu siapa. Jenny tahu 3 orang yang mungkin pelakunya. Coba lihat, kamu bisa tebak siapa yang merusak gaunnya? Baju cowok ini ada bintik-bintik yang mirip noda minuman, tapi itu pola dari bajunya. Jadi bukan dia pelakunya. Cewek ketiga ini bajunya bersih, tapi ujung gaun cewek yang kedua kotor tuh, pasti dia pelakunya. Begitu pesta selesai, Ben dan Jenny ingin berfoto supaya ada dokumentasi. Tapi coba lihat, ada yang aneh di sini. Kamu tahu apa yang aneh?
Lihat nggak? Ada wanita yang bersembunyi di balik pohon. Lagi ngeliatin mereka. Dia pakai topi penyihir. Tapi itu kan pesta pernikahan, bukan pesta kostum. Aneh. Tepat sebelum pergi, Jenny tiba-tiba menghilang. Penyihir itu lalu muncul di depan Ben dan bilang, "Kamu boleh cium istrimu kalau tahu siapa yang benar-benar kamu nikahi." Lalu dua Jenny muncul di depan Ben. Ayo cari tahu mana Jenny yang asli. Ingat foto pernikahan mereka? Jenny yang di kiri pasti Jenny yang asli, karena tatonya di sisi yang sama kayak di foto. Pesta pernikahan Ben dan Jenny sudah selesai. Waktunya mereka memilih tujuan honeymoon. Mereka pergi ke agensi travel untuk memesan perjalanan. Agen travel menawarkan 3 tujuan liburan, Ibiza, Cannes, dan Karibia. Mereka pergi kemana ya enaknya? Lihat nggak perakiran cuaca di TV ini? Katanya cuaca di Ibiza akan berangin beberapa hari ke depan. Dan di Cannes bakalan hujan. Jadi mereka pilih Karibia untuk menikmati pantai. Agen travel bilang tiket pesawat mereka bisa di-upgrade ke kelas bisnis. Gratis. Ini sebagai hadiah pernikahan untuk Ben dan Jenny. Tapi mereka harus memecahkan teka-teki. Apa yang bisa keliling dunia tapi tetap diem mojok? Perangko. Kamu sedang berjalan di jalanan. Ada peringatan di sebuah pos tentang manusia kadal yang menyerang penduduk kota. Kamu ingat pernah menyelidiki kasus ini, tapi kamu nggak bisa menemukan reptil itu. Sekarang kamu harus pergi ke taman. Selama beberapa hari, manusia serigala besar telah menakut-nakuti penduduk di sana. Kamu tahu, manusia serigala itu memiliki seorang istri. Dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa menenangkan monster itu dan membantunya kembali ke bentuk manusia. Kamu menemukan 3 gadis. Masing-masing dari mereka mungkin adalah istri manusia serigala yang kamu cari. Kamu meminta istrinya untuk mendekatinya, tapi nggak ada satupun dari gadis-gadis itu yang mengakui bahwa dialah yang kamu butuhkan. Jadi, kamu harus membuat pilihan sendiri. Kamu lihat bulu-bulu pada pakaian gadis ini? Itu adalah bulu serigala, yang berarti dia adalah istrinya. Dia berjalan ke arah monster itu, memeluknya, dan manusia serigala itu berubah menjadi manusia. Kamu sedang berjalan kembali ke mobil dan mendengar jeritan yang berasal dari dalam air. Seorang wanita berteriak minta tolong. Kamu berlari ke sungai dan berenang ke arah wanita yang tenggelam. Namun saat mendekatinya, kamu melihat 3 orang. Mereka semua berteriak, tapi hanya satu yang benar-benar manusia dan membutuhkan pertolongan. Sisanya adalah putri duyung yang ingin memikatmu ke kerajaan mereka. Bagaimana kamu bisa mengetahui mana wanita yang asli? Menyelam dan periksa siapa yang memiliki buntut ikan. Emily memenangkan undian dan sekarang dia bisa memilih hadiahnya. Ada 3 pilihan, mobil Ferrari baru, tas tangan Gucci, dan sepatu Jimmy Choo. Coba perhatikan lebih dekat dan beritahu hadiah mana yang harus dia pilih. Emily harus memilih tas tangan. Logo Ferrari dan Jimmy Choo salah, jadi mobil dan sepatunya pasti palsu. Jadi 3 orang sahabat akhirnya bertemu di sebuah kafe untuk mendiskusikan beberapa hal. Val memesan kue besar dengan buah, Simon meminta segelas soda, dan Leo mengeluarkan sebuah wafer energi dari tasnya dan mulai memakannya. Pelayan membawakan kue dan soda, lalu pergi. Simon minum dari gelasnya, tapi Val nggak menyentuh kuenya.
Kenapa? Ada irisan tomat dan mentimun di atasnya. Val meminta kue buah. Seorang arkeolog berjalan melewati hutan lebat di sebuah pulau nggak dikenal. Dia mencari harta karun yang berharga, sebuah cangkir kuno berusia 2000 tahun. Jika berhasil mendapatkannya, dia bisa menjual artefak tersebut dengan harga jutaan dolar. Dia keluar ke sebuah danau kecil dengan air terjun. Dia menyelam di bawah air dan melihat dua gua. Cangkir itu ada di dalam salah satunya. Kemana arkeolog itu harus pergi? Berpikirlah lebih cepat, dia kehabisan udara. Dia harus berenang ke gua sebelah kiri. Gelembung-gelembung udara melayang keluar, yang berarti ada daratan kering di dalam gua. 3 orang sedang duduk di trotoar. Mereka semua mengenakan pakaian kotor dan terlihat lelah. Masing-masing dari mereka berharap dapat uang dari orang-orang yang lewat. Namun, gak ada yang membantu mereka karena salah satu dari tunawisma ini hanya berpura-pura miskin. Orang yang lewat melihat ini dan gak ingin membantu mereka. Menurutmu, siapa yang berpura-pura? Lihat pria botak ini. Kamu bisa melihat jam tangan pintar di pergelangan tangannya. Samantha telah berkeliaran di padang pasir selama beberapa jam. Pasirnya sangat panas, sehingga dia nggak bisa menyentuhnya. Samantha melihat sebuah tenda jauh di depan. Itu jelas bukan fatamorgana. Gadis itu mempercepat langkahnya dan mencapai tempat itu. Dia menemukan sebotol air, 2 butir telur, dan sebuah penggorengan di dalamnya. Samantha memuaskan dahaganya. Sekarang dia merasa lapar. Tapi makan telur mentah di padang pasir berbahaya, bisa-bisa keracunan. Samantha memutuskan untuk menggoreng telur. Dia berkeliling untuk mencari kayu bakar, tapi nggak menemukan apa-apa selain bukit pasir yang tak berujung. Bagaimana Samantha bisa memasak telur? Dia bisa meletakkan panci di atas pasir. Pasirnya panas, matahari akan menambah panasnya, dan telur akan tergoreng. Setelah mandi, Albert menyadari bahwa dia kehilangan cincin kawinnya. Tampaknya cincin itu jatuh ke saluran pembuangan. Oh tidak, istrinya akan segera pulang ke rumah, dan dia pasti akan menyadari kehilangan ini. Sang istri memasuki apartemen. Dia melihat suaminya, memintanya untuk berbalik dan menarik cincin itu dari rambutnya. Cincin itu tersangkut di sana saat dia sedang mandi. Tapi bagaimana sang istri tahu cincin itu ada di sana? Albert sedang menghadapnya. Ada cermin di belakang Albert. Sang istri melihat cincin itu dalam pantulan. 2 produser film yang hebat sedang sarapan di sebuah restoran mahal. Mereka mendiskusikan anggaran untuk sequel film yang sangat sukses dan menghasilkan $500 juta di box office. Mereka berbicara dengan sangat pelan karena menyebutkan detail-detail penting dari naskahnya. Mereka menduga ada orang yang akan menguping pembicaraan mereka. Para produser itu benar. Beberapa orang yang penasaran memang menguping pembicaraan mereka. Bisakah kamu menemukan mereka? Seorang pria di meja sebelah memegang majalah secara terbalik. Jelas sekali, dia nggak membacanya. Dia pasti sedang mendengarkan para produser. Gadis di sebelah sana adalah seorang jurnalis. Ada lensa kamera yang menjulur keluar dari ranselnya. Lihat, dia akan mempost video dan para penggemar bisa membaca gerak bibir sang produser. Pria itu sedang makan salad, tapi kalian bisa melihat mikrofon yang tersembunyi di rambutnya yang panjang. 3 orang sedang mengantre di depan gerobak es krim. Orang pertama mengambil es krim dari penjualnya. Orang di belakangnya gugup, tangannya dimasukkan ke saku. Orang ketiga sedang melihat sesuatu melihat teropong. Siapakah di antara mereka yang merupakan seorang polisi?
Lihat orang pertama, dia membawa radio polisi di sakunya. "Di mana uangku?" teriak pemilik restoran. 30 menit lagi hari kerja berakhir, tapi nggak ada uang di mesin kasir. 3 karyawan bekerja hari ini, tapi mereka bersumpah belum menyentuh uang itu. Mereka bilang nggak ada pelanggan di restoran. Sang bos nggak percaya. Dia mengamati para karyawannya, mencoba mencari tahu siapa pencurinya. Linda mengenakan kacamata hitam, celana jeans, dan kaos modis. Dia juga punya ponsel yang mahal. Mikhail mengenakan pakaian desainer yang mahal. Sarah mengenakan jaket biasa dan rok panjang. Menurutmu, siapa yang mencuri uang itu? Mereka semua mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah tanda di pintu, tertulis buka. Ini berarti orang-orang yang melewati restoran melihat tanda tutup. Para karyawan lupa membaliknya, dan itulah sebabnya gak ada pelanggan. Langit berbintang, udara sejuk yang segar, bukit pasir yang tak berujung, api unggun kecil, dan sebuah tenda. Tempat ini seperti di negeri dongeng. Sarah selalu ingin menghabiskan malam di gurun pasir. Dia memotret bintang-bintang, minum teh panas dari termos, dan menikmati hidup. Ini adalah malam yang sempurna, terlalu sempurna. Senyum menghilang dari wajah Sarah, semuanya nggak nyata. 2 tanda menunjukkan bahwa Sarah sedang tidur. Apa tanda-tanda ini? Dua bulan bersinar di langit. Seekor kepiting laut sedang melihat Sarah dari pasir, tapi kalajengkinglah yang biasanya hidup di gurun, bukan kepiting laut. Mary membuka matanya dan menyadari bahwa dia berada di tempat yang asing. Ada banyak sampah di dalam ruangan. Sebuah lampu merah berkedip-kedip dari langit-langit. Sesuatu pasti telah terjadi di sini. Mary bisa pergi melalui pintu. Pintu itu terbuka. Tapi tunggu, dia perlu mengambil beberapa barang yang berguna dari ruangan itu. Tapi apa? Dia hanya bisa memilih 2 barang. Yang mana? Mary perlu mengambil peralatan selam dan masker. Lihatlah jendela kecil itu. Ada ikan berenang. Mary sedang berada di bawah air. Keluarga Millers dan Johnson akan berlibur. Keluarga mana yang punya anak perempuan? Perhatikan lebih dekat koper-koper mereka. Keluarga Millers punya 2 koper, tapi keluarga Johnson punya 3. 1 koper lagi pasti punya putri mereka yang mungkin baru saja pergi sebentar. Mari pindah ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudari kembar, Alicia dan Ada, datang mengunjungi ibu mereka. Namun, salah satu saudari kembar ini memiliki pacar dari Thailand yang telah dia kunjungi sebelum ibunya. Bisakah kamu mengetahui yang mana? Norwegia adalah negara yang dingin di bagian utara. Selain itu, saat ini sedang musim dingin, tapi nggak seperti saudari kembarnya. Ada berkulit sawo matang, mungkin karena dia baru saja menghabiskan liburannya di negara yang hangat. Seperti Thailand, di tempat pacarnya. Jadi, itu pasti dia. Nela melayang ke arah lapangan yang indah. Dia membawa barang. Kalau dia gagal membukanya sebelum sampai di bawah, dia tak akan selamat. Bisa tebak apa isi bungkusan itu? Nela sedang terjun payung, ada parasut di dalam sana. Setelah mendarat dengan aman, Nela berjalan di ladang bunga matahari. Apa kamu bisa menemukan 3 hal aneh tentang area ini? Orang-orangan sawah ini berkedip. Bunga matahari ini punya gigi. Dan ada 2 matahari di langit. Nela berjalan jauh dan tersesat di hutan. Lalu dia bertemu 4 pria yang duduk di satu pohon besar. Bisakah kamu membantunya mengurutkan dari yang paling kurang pintar?
Pria nomor 4 memotong dahan tempatnya duduk. Jadi dia yang paling kurang pintar. Pria nomor 1 duduk di dahan yang sebentar lagi dipotong pria nomor 2. Jadi dia yang paling kurang pintar kedua. Pria nomor 2 gak sadar dia juga bakal jatuh. Jadi dia yang ketiga. Dan terakhir, pria nomor 3, dia jahat tapi jelas yang paling pintar. Nela terus berjalan dan menemukan jalan raya. 3 orang menawarinya tumpangan ke kota terdekat. Apa kamu bisa membantu Nela memilih kendaraan yang paling aman? Lihat mobil orang ini, bannya kempis dan ada genangan oli mesin keluar dari mobil. Mungkin ini bukan pilihan paling aman. Wanita cantik ini dan mobilnya tembus cahaya karena mereka hantu. Sementara itu, pengemudi truk yang muram ini kelihatannya bisa diandalkan. Nela masuk ke kedai kopi dan bertemu 2 wanita. Keduanya bilang mereka putri miliarder terkenal. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong? Wanita di sebelah kanan pembohong. Logo di kaosnya palsu, jadi dia nggak kaya. Nela nggak punya uang buat beli makanan. Pemilik kedai kopi kasihan dan menawarkan makan gratis. Tapi dia harus memecahkan teka-teki. Nela setuju. Ini tugasnya. Manusia pernah menginjakku, tapi nggak banyak. Aku nggak pernah penuh terlalu lama. Aku punya sisi gelap. Siapa aku? Bisakah kamu membantu Nela mendapatkan makanan gratis? Jawaban yang benar adalah bulan. Saat sedang makan, Nela melihat-lihat foto di dinding. Tiba-tiba, dia melihat ada yang aneh. Bisakah kamu menemukan detail yang aneh juga? Orang ini ada di kedua foto, dan dua-duanya terlihat muda. Tapi jarak waktu antara 2 foto ini adalah 100 tahun. Nela mampir ke toko bunga dan melihat pemiliknya menaruh karangan bunga di vas besar. Jika dia menaruh 1 buket per vas, dia akan mendapatkan 1 buket ekstra. Dan jika dia menaruh 2 buket per vas, dia akan mendapatkan 1 vas ekstra. Berapa banyak vas dan buket yang dia punya? Dia punya 3 vas dan 4 buket. Pemilik toko bunga menawari Nela pekerjaan. Dia baru menerima kiriman bunga. Ada 3 kotak berlabel mawar merah, mawar putih, dan mawar merah dan putih. Label tiap kotak ini salah. Nela punya 1 kesempatan untuk mengambil bunga dari kotak manapun dan melabeli kotak itu dengan benar. Bisakah kamu membantunya? Nela harus mengambil setangkai bunga dari kotak berlabel mawar merah dan putih. Karena labelnya salah, kotak ini pasti berisi antara mawar merah saja atau mawar putih saja. Misalkan Nela mengambil mawar merah, sekarang dia bisa melabeli kotak ini dengan benar. Kita tahu kotak putih tak mungkin berisi mawar putih. Jadi, sekarang Nela bisa melabeli 2 kotak yang tersisa dengan benar. Setelah mendapatkan sejumlah uang, Nela memesan kamar di hotel setempat untuk istirahat. Si manajer menawarinya 3 kamar kosong. Bisakah kamu membantu Nela memilih opsi terbaik? Ada retakan di jendela kaca kamar pertama. Nggak aman. Dan ada zombie yang bersembunyi di bawah kasur kamar ketiga. Jadi, Nela harus memilih yang kedua. Nela mengunci diri di kamar. Dia membuka jendela dan berdiri di dekatnya untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba, dia melempar sesuatu keluar jendela. Nela pingsan tak lama setelahnya. Ini misterius karena dia sehat dan tak ada yang melakukan apapun padanya karena pintunya terkunci. Bisakah kamu menemukan penjelasan logis atas apa yang terjadi di sini? Nela melempar bumerang keluar jendela.
Bumerang itu pergi ke jarak maksimum dan kembali langsung ke kepalanya. Tak lama, Nela siuman dengan kepala sakit. Dia pergi ke toko untuk beli obat pusing. Dia melihat 3 hal aneh di tempat ini. Bisakah kamu melihatnya juga? Ada jagung di rak serbet dan tisu toilet. Pengumuman ini menawarkan diskon 800%. Kayaknya mustahil. Dan terakhir, si penjaga memakai 2 pasang kacamata. Tiba-tiba penjaga toko berteriak, "Seseorang mencuri uangku!" Lalu mengunci pelanggan di dalam toko dan memanggil polisi. Polisi tiba dan menanyai 4 tersangka. Maya bilang, "Aku kesini untuk beli minum sebelum kelas yoga jam 12. Aku terlambat 20 menit karena kalian." Bob berkata, "Ngapain aku nyuri uang? Semua orang tahu kita pakai kartu zaman sekarang." Lily bilang, "Penjaga toko ini orang jahat. Biar saja duitnya hilang." Dan Nela menjawab, "Maaf, aku cuma fokus ke belanjaanku. Aku nggak lihat ada yang mencurigakan." Setelah mendengarnya, polisi menangkap 1 orang. Bisa tebak siapa? Maya, lihatlah jam di dinding. Ini baru jam 10, dia belum terlambat. Jadi, dia bohong. Nela sedang menyusuri jalan. Dia melihat ada Bu Gina sedang mengadakan cuci gudang. Harga barang apapun cuma $1. Amy membeli gaun tua. Phil mengambil vas antik yang indah ini. Dan Vivi membeli koper vintage ini. Nela mendekati Bu Gina dan berkata, "Bu, Anda baru saja menjual barang mahal seharga $1. Apa maksudnya? Kamu bisa tebak?" Vivi mengangkat koper ini dengan mudah, jadi mungkin kopernya kosong. Selain itu, ada lubang di bagian bawahnya, jadi ini pasti nggak berharga. Vas ini nggak antik, ada stiker dari toko obral. Meski gaun ini kotor dan robek, ada bros besar dan mahal yang terpasang di sana. Dan batu permata ini nggak mungkin cuma seharga $1. Nela bertanya apa dia boleh memakai kamar mandi Bu Gina. Bu Gina menjawab, "Boleh, ada di ujung koridor." Saat Nela berjalan ke sana, dia salah pintu. Nela malah pergi ke dapur yang berantakan ini. Pintunya nggak bisa dibuka. Bisakah kamu membantu Nela mencari kunci? Kuncinya ada di teko. Bu Gina masuk dapur dan bilang, "Aku penyihir. Aku akan memberimu hadiah kalau kamu berhasil memecahkan teka-tekiku." Oh yes. Nela setuju. Ini tugasnya. Aku punya 2 mulut. Mulut yang besar untukku sendiri dan yang kecil untuk orang lain. Bisakah kamu memecahkan misteri ini? Jawaban yang benar adalah teko lagi. Bu Gina membawa Nela ke basemennya yang berdebu dan berkata, "Salah satu dari 3 pintu ini mengarah ke dunia magis dan 2 lainnya palsu. Kamu punya 1 kesempatan untuk memilih pintu yang benar. Semoga beruntung." Bisa tolong bantu Nela? Dia harus memilih pintu ketiga. Lihat lantainya. Jejak kaki berdebu ini cuma mengarah ke pintu ketiga. Berarti pintu 1 dan 2 palsu. Nela membuka pintu ketiga dan memasuki hutan ajaib. Ada 4 cara untuk menyeberanginya. Tapi keempat jalur itu agak berbahaya. Naga lapar menunggunya di rute pertama. Api besar membakar seluruh jalur kedua. Dan jalur ketiga adalah terowongan tanpa jendela. Dan jalur keempat dipenuhi kalajengking dan ular. Bisakah kamu membantu Nela memilih jalan yang benar? Dia harus memilih jalan ketiga. Terowongan itu memang tak berjendela. Tapi siapa bilang gak ada jalan keluar? Nela menyusuri terowongan dan sampai di Istana Indah. Si penjaga bilang, "Istana ini milikmu kalau kamu berhasil memecahkan teka-teki. Aku bisa mengisi ruangan, tapi tanpa memenuhi tempat. Siapa aku?"
bisa bantu Nela mendapatkan istana ini? Jawaban yang benar adalah cahaya. Oke, polisi mendapat info beberapa penjahat akan kabur ke luar negeri naik pesawat. Sayangnya, tak ada yang tahu seperti apa rupa mereka atau seberapa besar kelompok itu. 4 orang mencurigakan ditahan dan bagasi mereka diperiksa. Kamu bisa mencari tahu yang tidak bersalah? Untuk apa cowok pelontos membawa sampo? Dan kenapa orang yang seharusnya buta ini membawa senter? Terus, itu ada pasta gigi, tapi sikat giginya mana? Sepertinya cuma orang di kiri yang bukan penjahat. Anissa mengajak teman-temannya menginap seminggu di rumahnya. Mereka seru-seruan di sana. Sehari sebelum pulang, badai mengerikan terjadi. Hujan turun deras, angin kencang menjatuhkan pohon, merobohkan tiang listrik, dan membuat listrik padam di mana-mana. Keesokan paginya, cuaca sudah membaik, tapi Anissa sadar cincin berlian favorit pemberian neneknya bertahun-tahun lalu menghilang. Dia meminta semua temannya berkumpul di ruang tamu. Salah satu barang paling berhargaku hilang. Bisa tolong sebutin apa saja kegiatan kalian kemarin? Megan menjawab, dia seharian membaca di kamar. William bilang, aku latihan main gitar listrik di garasi. Mary bilang ke Anissa, dia tidak tahu seperti apa bentuk cincinnya. Anissa langsung tahu siapa pencurinya. Bagaimana denganmu? Kemarin listrik padam, berarti William tak mungkin main gitar listrik. Dan Anissa sama sekali tidak bilang kalau barang pentingnya adalah cincin. Jadi gimana Mary bisa tahu? William dan Mary pasti sekongkol mencuri cincin Anissa. Seorang manajer toko perhiasan menelpon polisi. "Tolong!" teriaknya, "tokoku dirampok!" Saat petugas tiba di tempat, si pelapor tak ada di sana. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang menggedor pintu. Awalnya mereka tidak melihat pintu itu karena letaknya di sudut ruangan. Saat dibuka, ada seseorang di dalamnya. Ternyata si manajer. "Seseorang menyekapku di sini. Pasti ini ulah asisten toko." Petugas memintanya memanggil semua karyawannya dan mereka mau mengadakan interogasi. Sebentar, ponselku hilang." "Oh, ini dia," kata si manajer. Sebelum si manajer sempat menekan nomor, petugas langsung menangkapnya. Kenapa? Kalau dia disekap di ruangan, tapi ponselnya di counter depan, mana mungkin dia bisa menelpon polisi? Detektif polisi Thomas Davis sedang menyusuri jalanan pada malam musim dingin. Tiba-tiba, dia melihat seseorang bertopeng hitam menyelinap keluar lewat jendela. Orang itu membawa 2 kantong besar. Sang detektif menyadari dia adalah pencuri. Dia pun mengejar orang tak dikenal itu, tapi dia membelok dan menghilang. Thomas yakin si penjahat bersembunyi di salah satu rumah ini. Tapi yang mana? Pastinya bukan rumah di kiri, ada terlalu banyak orang di sana. Tidak ada jejak kaki di salju yang mengarah ke rumah sebelah kanan, berarti rumah ini sudah lama tidak ditempati. Artinya, rumah yang di tengahlah tujuan penjahat itu. Nathan diam-diam keluar rumah pada pukul 8 malam untuk bertemu pacarnya. Dia kira aksinya sudah sangat hati-hati dan senyap, tapi seluruh keluarganya mengetahui rencananya. Mereka tahu Nathan akan pulang tengah malam. Mereka pun main tantangan. Orang pertama yang melihat Nathan memanjat pagar menjadi pemenangnya. Hadiahnya, si pemenang tidak perlu mengerjakan urusan rumah selama 1 minggu. Agar tidak mengantuk, ayah Nathan menyalakan TV. Kakek Nathan memilih membaca buku di ruang tamu, neneknya ke dapur untuk membuat pizza. Dan ibu Nathan masuk kamar, duduk di lantai, dan mulai bermeditasi. Siapa orang pertama yang akan melihat Nathan saat dia pulang? Ibu Nathan, matanya akan terbiasa melihat dalam gelap sehingga lebih jeli dibanding yang lain. Satu keluarga dengan 2 anak remaja berlibur ke tepi laut. Mereka menginap di bungalow kecil tak jauh dari pantai. Awalnya semuanya seru, tapi di hari kedua liburan, anak lelaki keluarga itu hilang.
Polisi menangkap 4 tersangka. Mereka mengundang keluarga ini untuk melihatnya dan siapa tahu ada yang ingat sesuatu. Tanpa butuh waktu lama, si ibu anak itu langsung tahu siapa dalang hilangnya putra kesayangannya. Apa kamu tahu? Tentu si cowok yang memakai topi bisbol anaknya. Carlos, pewaris harta segunung, ditemukan pingsan setelah pesta semalam suntuk. Adiknya Sarah menemukannya di kamar mandi. Carlos tergeletak di lantai, nyaris tanpa tanda-tanda kehidupan. Sarah langsung menelpon ambulans dan polisi. Carlos dibawa ke rumah sakit dan dokter menyelamatkannya, tapi dia belum siuman dan tentu tak bisa bicara. Saat ditanyai polisi, Sarah bilang kakaknya merasa pusing lalu ke kamar mandi untuk cuci muka. Tak lama, dia mendengar suara dan memeriksa kondisinya. Carlos pasti terpleset dan kepalanya terbentur wastafel. Setelah petugas polisi mendengar cerita ini, adik Carlos langsung ditangkap. Kenapa? Pertama, ini terjadi saat pesta yang berisik. Mana mungkin Sarah mendengar suara mencurigakan? Dan Carlos juga tergeletak jauh dari wastafel yang ada di sisi lain di kamar mandi. Dasar adik zero akhlak. Lihatlah pemandangan ini dan coba tebak siapa yang berasal dari masa depan? Oke, aku yakin belum ada senter di zaman batu. Semua pegawai kantor ini, Jessica, Brian, Teresia, Santo, dan Roy memakai kulkas di dapur untuk menyimpan makan siang. Di hari Jumat, Jessica membuka kulkas untuk mengambil bekal sandwich isi keju dan daging yang dia bawa dari rumah. Tapi ternyata hilang. Seseorang memakan makan siangnya. Tapi siapa? Pasti bukan Brian. Ada payung basah di dekat mejanya, dia baru saja masuk. Teresia vegan, dia tidak makan keju ataupun daging. Roy sedang diet, dan sandwich milik Jessica jelas tak akan menggodanya. Berarti Santo yang mencuri sandwich Jessica. Dasar nakal. Saat Johan sampai di ruang kerja, dia melihat berangkasnya dibobol. Semua uang dan dokumen pentingnya hilang. Dia segera menelpon temannya, Detektif Chandra. Saat detektif tiba, Johan berkata, "Pasti ini ulah salah satu pegawaiku. Mereka pasti mengambil kunciku dan membuka berangkas." Chandra menginterogasi 3 orang yang bekerja untuk Johan. Wawan bilang, "Aku nggak pernah lihat berangkas itu, dan pastinya nggak tahu juga yang mana kuncinya." Aiman bilang, "Aku asistennya Johan dan punya kunci serep berangkasnya, tapi aku baru saja pulang dari liburan." Dan Yulianti bilang, "Aku nggak punya bukti, tapi bukan aku pelakunya." Siapa yang berbohong? Wawan, tidak ada yang bilang berangkasnya bisa dibuka pakai kunci biasa dan bukan kunci kombinasi. Jadi, dia tahu dari mana? Seseorang mencuri koleksi kaos mahal di toko pakaian desainer. Si manajer bilang ke penjaga keamanan, waktu dia cuma setengah jam untuk menemukan si pencuri. "Kalau gagal mencari pelakunya, kamu dipecat." Si penjaga keamanan pun bergegas menonton rekaman CCTV. Untungnya, dia berhasil mengetahui siapa pencurinya sebelum waktunya habis. Tapi, apa kamu tahu siapa pelakunya? Pelakunya pria bersweter biru gelap. Perutnya tiba-tiba membesar setelah berjalan-jalan cukup lama di toko. Kaos curiannya pasti ada di bawah sweater. Lihatlah situasi ini dan coba cari tahu apa yang salah. Pantulan di cermin terbalik total. Saat sedang berlayar keliling dunia, kapal pesiar Tatan terjebak badai mengerikan. Di tengah badai, kepala Tatan terbentur tiang dan dia pingsan. Saat siuman, dia sudah berada di pantai. Penduduk lokal yang tampak tak ramah sudah mengepungnya. Tatan pun langsung tahu mereka tak suka kedatangan tamu asing. Mereka menawarkan Tatan 3 pilihan. Dilempar ke gua penuh tarantula, diceburkan ke lubang penuh kalajengking kuning, atau memaksanya bertemu singa-singa lapar. Apa yang harus dipilih Tatan agar selamat?
Dia harus memilih tarantula. Meski bentuknya mengerikan, tapi tarantula biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Biasanya ya. Kapten Jack adalah bajak laut yang ditakuti karena telah merampok ribuan kapal. Dia melakukannya hanya dengan satu trik kecil. Trik ini memungkinkannya mendekati setiap kapal dari negara manapun sehingga bisa melompatinya. Trik apa ya kira-kira? Kapten Jack punya koleksi bendera berbagai negara. Alih-alih menggunakan Jolly Roger, bendera hitam yang mengerikan itu, dia mengibarkan bendera negara tempat kapal itu berasal, jadi tak ada yang curiga. Dari situasi berikut, mana yang kesempatan selamatnya lebih tinggi? Saat kamu jatuh dari gedung 10 lantai, atau saat kamu bertemu beberapa ular galak yang mengerikan? Ular-ular itu mungkin tidak berbisa, jadi tak akan berbahaya bagimu. Tapi kalau jatuh dari ketinggian, hanya keajaiban yang bisa... Maaf, ralat, kamu dijamin gak selamat. Dadah! Rachel menelepon polisi pagi-pagi buta. Saat polisi tiba, dia menceritakan semuanya. Aku bekerja di museum. Kemarin aku membawa pulang beberapa buku kuno. Aku mau melakukan penelitian, tapi tiba-tiba mati lampu. Aku menyalakan lilin dan melanjutkan pekerjaanku. Tiba-tiba, aku mendengar bel pintu. Saat membuka pintu, ada orang bertopeng hitam memukul kepalaku. Pas aku sadar, semua bukuku hilang. Detektif Andreas menangkap Rachel karena melaporkan kejadian palsu. Kenapa? Kalau terjadi pemadaman listrik, bel pintunya nggak mungkin berfungsi. Setelah sebuah bank dirampok, polisi menemukan kantong berisi uang di taman. Kantong itu tergeletak di antara kaktus. Petugas kepolisian mengamankan 3 tersangka. Tak lama, mereka mengetahui siapa perampok bank itu. Apa kamu tahu? Pria di sebelah kiri. Cuma dia yang punya luka gores. Itu pasti karena kaktus tadi. Detektif Bambang menghentikan seorang pria yang keluar dari toko pakaian. Penjaga toko bilang Anda mencuri sarung tangan mahal. Ini sarung tanganku, aku sudah lama punya, bantah pria itu. Tapi si detektif langsung tahu pria itu berbohong. Kok bisa? Pria itu nggak mungkin memakai sarung tangan ini, dua-duanya untuk tangan yang sama. Sebuah keluarga dengan 2 anak remaja sedang liburan ke tepi pantai. Mereka menginap di sebuah bungalow kecil yang letaknya di tepi pantai. Awalnya semua aman, namun 2 hari kemudian si putra bungsu hilang. Polisi punya 4 tersangka. Lantas, polisi mengundang mereka untuk diperiksa. Mungkin keluarga si anak hilang mengenali seseorang. Tanpa butuh waktu lama, ibu remaja itu tahu siapa dalang di balik penculikan putranya. Siapa ya kira-kira? Pria yang memakai topi bisbol anak yang hilang. Dalam perjalanan pulang dari gym, Miko tiba-tiba pingsan. Saat siuman, dirinya berada di ruangan terkunci. Di sebelah pintu ada komputer dengan keyboard. Di layarnya ada teka-teki. Miko harus mengetik jawaban yang benar agar pintunya terbuka. Ini teka-tekinya. Aku membuat 1 orang berubah jadi 2. Siapa aku? Miko mengetik kata yang tepat dan pintu terbuka. Dia bebas. Apa jawabannya? Cermin. Detektif Thomas David sedang menyusuri jalan di malam musim dingin. Tiba-tiba, dia melihat seseorang dengan topeng hitam menyelinap keluar rumah lewat jendela. Dia membawa 2 tas besar. Sang detektif menyadari dia adalah pencuri. Dia mengejar orang asing itu, tapi orang itu berbelok di tikungan dan menghilang. Thomas tahu penjahat itu bersembunyi di salah satu rumah ini. Tapi yang mana?
Nggak mungkin rumah di sebelah kiri, terlalu banyak orang di dalamnya. Nggak ada jejak kaki di salju yang mengarah ke rumah di sebelah kanan. Artinya, sudah lama nggak ada yang masuk ke sana. Jadi, cuma tersisa rumah di tengah. Oliver diserang di apartemennya dan dibawa ke rumah sakit. Polisi punya 4 tersangka. Semuanya tetangga Oliver. Amelia bilang dia jalan-jalan di taman sejak subuh. Henry bilang dia melukis di studionya dan nggak dengar apa-apa. Jacob bilang dia sedang memperbaiki mobil. Sophia menjawab dia mandi selama 3 jam terakhir. Lihatlah tangan orang-orang ini dan coba cari tahu siapa yang berbohong. Jacob yang bilang baru memperbaiki mobilnya dan Henry yang baru mengecat sama-sama punya tangan yang bersih. Aneh, tapi mereka mungkin memakai sarung tangan. Tapi tangan dan jari Sophia tidak berkerut, padahal itu adalah reaksi alami kulit setelah 3 jam berendam. Berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bangunan? Satu, yaitu bata terakhir. Seorang pria ingin membeli mobil bekas. Dia menemukan yang masih bagus. Harganya 150 juta. Dia membelinya tapi tidak mengeluarkan uang 100 rupiah pun. Kok bisa? Kalau bayar 150 juta, kamu nggak perlu ngeluarin uang receh 100 rupiah. Nah, mari uji kemampuan matematika kamu. Bagaimana cara menulis 45 cuma menggunakan angka 4? Empat ditambah 44 dibagi 44. Nathan menyelinap keluar rumah pada larut malam untuk bertemu pacarnya. Dia kira udah hati-hati banget dan gak berisik, tapi seluruh keluarganya tahu tentang rencananya. Mereka sadar dia akan pulang tengah malam. Mereka pun mengadakan kompetisi. Orang yang pertama melihat Nathan saat dia memanjat pagar adalah pemenangnya. Dan dia bebas dari tugas rumah selama seminggu. Supaya gak ketiduran, papanya Nathan nyalain TV. Kakeknya duduk di ruang tamu sambil baca buku. Neneknya pergi ke dapur untuk membuat pizza. Dan mamanya Nathan diam di kamar, duduk di lantai, dan bermeditasi. Siapa yang bakal pertama kali lihat Nathan saat waktunya tiba? Mamanya Nathan. Matanya akan terbiasa dengan kegelapan dan bisa melihat lebih baik dibanding yang lain. CEO suatu perusahaan besar menelepon polisi. Dia yakin salah satu karyawannya, Victoria, mencuri memory card berisi informasi rahasia. Dia mau menjualnya ke pesaing. Polisi tiba di rumah Victoria, tapi wanita itu melarang mereka masuk tanpa surat perintah. Para petugas harus pergi untuk membawa semua berkas yang diperlukan. Saat mereka kembali, Victoria sudah duduk di mobilnya, siap pergi. Petugas menangkapnya. Mereka menggeledah mobil dan pakaiannya, tapi tidak menemukan apapun. Kemudian, saat mereka hampir menyerah, salah satu detektif menyadari di mana Victoria menyimpan memory card itu. Apa kamu tahu juga? Saat polisi pertama tiba, rambutnya tergerai. Namun setelahnya, Victoria mengubah gaya rambutnya. Memory card itu ada di sanggulnya. Martin berkendara melewati halte bus dan dia melihat 3 orang berdiri di sana. Salah satunya adalah Monica, wanita yang dia suka. Martin juga melihat Sam, temannya, dan seorang wanita tua yang sepertinya kedinginan. Sayangnya, Martin punya mobil 2 tempat duduk. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus meminjamkan mobilnya ke Sam dan tetap di halte bus bersama gadis impiannya.
Dengan begini, Sam bisa ngasih tumpangan ke wanita tua itu dan Martin akan punya lebih banyak waktu untuk mengenal Monica. Saat kebakaran terjadi, sebuah bank dirampok. Petugas keamanan memberitahu polisi bahwa dia ingin menyelamatkan tas berisi uang, tapi harus mengikat sepatu botnya tepat di depan pintu keluar darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia siuman, uang itu hilang. Kenapa petugas keamanan itu ditangkap? Karena semua pintu darurat terbuka ke arah luar. Detektif Adam datang ke taman untuk makan siang di luar ruangan, tapi perhatiannya tertuju ke 3 pria yang berlarian mengitari air mancur. Mereka sama-sama berteriak, "Pencuri! Tangkap pencuri itu!" Si detektif bingung, siapa pencuri sebenarnya? Jadi, dia terus melihat. Tak lama, jarak di antara mereka makin dekat. Detektif Adam segera menyadari siapa pencuri sebenarnya. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Kalau orang ketiga adalah pencurinya, orang kedua hanya perlu berbalik untuk menangkapnya. Hal yang sama berlaku untuk pria kedua. Berarti, orang yang lari dengan baju hijau adalah penjahatnya. Ada orang yang merampok bank di kota besar. Seorang detektif pergi menemui si tersangka utama. Aku ngerasa gak enak badan sepanjang minggu ini. Dan belum keluar apartemen selama 3 hari. Aku bahkan gak butuh makanan. Kulkasku penuh, cek aja sendiri. Ucap tersangka itu sambil membuka kulkasnya. Tapi si detektif sadar dia berbohong dan menangkapnya. Kok bisa? Pertama-tama, roti di atas meja kelihatan masih segar. Selain itu, kalau dia nggak pernah keluar apartemen selama 3 hari, kulkasnya pasti nggak penuh lagi.